Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nurdiani, NPM 03 19 01 19 9. Dari kelas F semester 3, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Video kali ini untuk memenuhi tugas, konsep dan pembelajaran IPS SD kelas tinggi dengan materi tentang keterampilan dasar dalam pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Nah, pembelajaran ilmu pengetahuan sosial selain nilai, maka dikembangkan juga keterampilan yang merupakan dasar yang diharapkan dapat dicapai dan dimiliki oleh peserta didik melalui proses pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Keterampilan ilmu pengetahuan sosial dibagi beberapa kategori, namun secara umum dapat dibagi atas 3, yaitu word study skill adalah suatu kemampuan berkomunikasi. Contohnya dengan membaca, membuat outline, membuat peta, dan mengintegrasi grafik. Yang kedua, group process skill adalah kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok. Contohnya berpikir kritis dan memecahkan masalah. Nah, yang ketiga, social living skill adalah keterampilan yang digunakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, tanggung jawab, bekerja sama dengan orang lain, hidup dan bekerja sama dalam satu kelompok. Nah, keterampilan IPS merupakan dasar seseorang untuk dapat berhubungan dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Maka, National Council for the Social Study CSS pada tahun 1971 mengemukakan bahwa terdapat beberapa keterampilan yang harus dapat dimiliki, yaitu yang pertama, adanya keterampilan penelitian. Keterampilan penelitian diperlukan untuk mengumpulkan dan memproses data, seperti mengidentifikasi dan mengklasifikasi data. Yang kedua, mengumpulkan dan mengorganisasi data. Yang ketiga, menginterpretasi data. Yang keempat, menganalisis data. Yang kelima, mengevaluasi hasil. Yang keenam, menggeneralisasi hasil. Nah, yang ketujuh, mengaplikasikan pada konteks yang lain. Yang kedua, keterampilan berpikir. Berpikir kritis adalah melihat sesuatu dengan jelas. Sedangkan berpikir kreatif adalah melihat sesuatu dengan kreatif. Beberapa hal yang termaksud ke dalam keterampilan berpikir yang dapat dikembangkan guru dalam pembelajaran. Antara lain, yang pertama, menetapkan sebab dan akibat. Yang kedua, mengevaluasi fakta. Yang ketiga, memprediksi. Yang keempat, menyarankan konsekuensi dari suatu fenomena. Dan yang kelima, meramalkan masa depan. Yang keenam, menyarankan alternatif pemecahan masalah. Yang ketujuh, mampu memandang sesuatu dari perspektif yang berbeda. Nah, yang ketiga yaitu keterampilan berpartisipasi sosial. Beberapa keterampilan yang termaksud ke dalam keterampilan partisipasi sosial antara lain, yang pertama, mengidentifikasi konsekuensi dan tindakan seseorang dan dampaknya terhadap orang lain. Yang kedua, memperlihatkan kebaikan dan perhatian terhadap orang lain. Nah, yang ketiga, berbagi tugas dan membangun kerjasama dengan orang lain. Dan yang keempat, memfungsikan keanggotaan dari sebuah kelompok. Yang kelima, mengadopsi beberapa variasi dari peran dalam kelompok. Nah, yang keenam, terbuka terhadap kritik dan saran. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu keterampilan berkomunikasi. Beberapa di antaranya yang termaksud dalam keterampilan untuk menunjukkan berkomunikasi adalah dengan yang pertama, pemahaman tentang lambang dan sistem lambang seperti warna dalam peta dan lambang lalu lintas jalan raya.
Yang kedua, pemahaman tentang aturan dan ketentuan yang terkait dengan sarana komunikasi. Nah, yang ketiga, mengungkapkan gagasan secara jelas dan kreatif melalui berbagai bentuk komunikasi. Nah, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.